Sore, Pak. Selamat sore, kita lanjutkan kuliah kita lagi. Kelihatan nggak paparan saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Pada kuliah kita yang terakhir, kita sudah singgung sedikit mengenai kurva sebaran normal, sebaran peluang kontinu, dan buku. Coba buka di halaman 180. Sebaran peluang kontinu atau kurva normal, gambar 7.4. Gambar 7.1. Dia berbentuk kurva normal. Ini adalah sebuah kurva peluang. Bentuknya gentak atau lonceng. Dan ini disebut juga peubah acak normal. Gambar 71 itu peubah acak normal. Atau disebut juga kurva normal. Parameternya tergantung kepada rataan umummu dan simpangan baku. Nah, fungsi dari bagi nilai X, fungsi kepekatan, ya, fungsi kepekatan bagi X itu dituliskan dengan N dalam kurung X, di mana penentunya adalah nilai mu, nilai tengah, dan simpangan baku. Para pakar sudah membuat seperti De Moivre dan Gauss persamaan untuk sebaran normal seperti pada halaman 180 itu. Saya bacakan, ya. Definisi kurva normal. Bila X, lihat itu huruf besar, ya. Bila X adalah suatu peubah acak normal dengan nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat, maka persamaan kurva normalnya adalah, nah, begini cara menulisnya. N dalam kurung di mana X mu ditentukan oleh mu dan simpangan baku sama dengan 1 per akar dari 2 pi
sigma kali E pangkat setengah minus setengah X kurang mu bagi simpangan baku pangkat 2 untuk X antara minus tak terhingga hingga tak lebih kecil dari tak terhingga. Nah, nilai pi itu kita sudah tahu bersama adalah pi itu adalah 3,14159 dan nilai E itu adalah 2,71828. Itu perhitungan dari para pakar lah. Coba lihat gambar 72, dua kurva normal. Gambar 72 halaman 181. Dua kurva normal di mana mu-nya berbeda, ya, tidak sama, dan simpangan baku kurva 1 lebih kecil dari simpangan baku kurva 2. Gambar 73, dua kurva normal, di mana mu1 sama dengan mu2. Dan simpangan baku kurva 1 itu lebih kecil daripada simpangan baku kurva 2. Jadi terlihat di situ makin beragam nilai-nilai, makin lebar simpangan bakunya. Coba lihat gambar 74. Gambar 74. Mu-nya tidak sama, mu1 tidak sama dengan mu2, dan simpangan baku untuk kurva 1 lebih kecil dari simpangan baku untuk kurva 2. Gambar 74. Jadi sebaran normal ini adalah fenomena yang banyak mendasari hukum-hukum pada statistika inferensial. Kita lanjutkan di butir 7.2 halaman 182. Barangkali ada yang bisa membaca, bantu membaca. Putri Sumartua, Saur Matua, 7.2 itu. Ya, nantilah saya ya. Nah, sekarang coba kita lihat 7.2 luas daerah di bawah kurva normal. Nah, luas daerah di bawah kurva normal itu keseluruhan adalah 1. Itu sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Tapi bisa juga kita hitung luas daerah tertentu di bawah kurva itu. Misalnya daerah yang dibatasi oleh X1 dan X2. Coba perhatikan gambar 7.5. Gambar 7.5. Luas daerah yang diarsir antara X1 dengan X2. Boleh juga disebut peluang. Berapakah peluang X, di mana X antara X1 dan X2. Penulisannya seperti pada buku itu. P, buka kurung, X lebih besar dari X1, lebih kecil dari X2. P itu adalah simbol peluang. Jadi kurva normal tadi kita sebut juga kan kurva peluang, tadi sudah kita ingatkan itu. Kurva peluang. Jadi gambar 75 itu, yang diarsir itu bisa dibaca berapakah luas dari yang diarsir itu, yaitu peluang dari X lebih besar dari X1
atau lebih kecil dari X2 atau antara X1 dengan X2. Nah, sama seperti kuliah kita sebelumnya, kita sudah pernah membicarakan sebaran Z. Sebaran Z. Nah, ini juga luas kurva ini dapat kita hitung juga melalui konversinya, transformasinya ke sebaran Z. Rumusnya sudah kita pelajari sebelumnya, itu Z sama dengan X kurang mu dibagi dengan simpangan baku. Di buku ini di halaman 183 juga masih diungkapkan. Sebaran Z itu nilai tengahnya itu 0 dan ragamnya adalah 1. Jadi dengan mengkonversi nilai X ke nilai Z, kita dapat menghitungnya. Coba lihat dulu gambar 7.7 halaman 184. Nomor 7.7 halaman 184. Berapakah luasan dari yang diarsir pada kurva di kiri itu antara X1 dengan X2? Ini bisa dihitung dengan cara yang lain, dengan mentransformasikannya ke sebaran Z yang di sebelah kanannya itu. Jadi antara Z1 dengan Z2. Jadi dengan menggunakan sebaran Z, kita sudah bisa dengan menggunakan satu sebaran saja menghitung luasan daripada X1 dan X2. Jadi kita konversi dulu, transformasi dulu nilai X kepadanannya sebaran Z. Sekali lagi, pada kuliah yang lalu, di UTS juga kita sudah singgung itu, kita bisa gunakan sebaran Z. Ketika kita membandingkan di manakah lebih berprestasi mahasiswa itu, pada mata kuliah kimia atau pada mata kuliah ekonomi, itu sudah pernah kita singgung. Nah, padanannya itu ya seperti pada halaman 184. Jadi bila X berada di antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, maka buah acak Z, sebaran Z, akan berada di antara nilai-nilai padanannya. Z1 sama dengan X1 kurang mu dibagi simpangan baku, dan X2 sama dengan X2 kurang mu dibagi simpangan baku. Dengan demikian, peluang dari X antara X1 ke X2 itu sama dengan peluang dari Z antara Z1 ke Z2. Coba ada yang bisa membaca dulu teladan 1? Siapa yang mau membaca teladan 1? Saya, Pak. Siapa namanya? Ramot, Pak. Ramut. Ramut NPM? Ya, Pak. 41, Pak. 41 apa nih? 21720041, Pak. Ya, baca lah. Teladan 1. Untuk sebaran normal dengan mu sama dengan 50 dan sigma sama dengan 10, hitunglah peluang bahwa X mengambil sebuah nilai antara 45 dan 62. Jawab. Nilai-nilai Z padanan X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62 adalah Z1 sama dengan 45 dikurang 50 per 10 sama dengan minus 0,5. Z2 sama dengan 62 kurang 50 per 10 sama dengan 1,2. Dengan demikian, P dalam kurung X lebih besar daripada X lebih besar 45 P itu apa dan tadi? lebih kecil dari... Sebentar, perbaiki dulu Ramot. P itu apa? P itu apa? Sebaran, Pak. P. Peluang. Oh, ya, Pak. Dengan demikian, peluang X lebih
besar daripada 45 dan X lebih kecil dari 62. Sama dengan peluang Z lebih besar dari minus 0,5 atau Z lebih kecil dari 1,2. Terus. Nilai peluang Z lebih besar daripada minus 0,5 atau Z lebih kecil dari 1,2 diberikan oleh daerah gelap dalam gambar 7.8. Luas ini dapat diperoleh dengan mengurangkan luas daerah di sebelah kiri Z sama dengan minus 0,5. Luas daerah di sebelah kiri Z sama dengan 1,2. Dengan menggunakan tabel A.4, kita memperoleh peluang X lebih besar daripada 45 atau X lebih kecil dari 62 sama dengan peluang Z lebih besar daripada minus 0,5 atau Z lebih kecil dari 1,2 sama dengan peluang Z lebih kecil dari 1,2 dikurang peluang Z lebih kecil daripada minus 0,5 sama dengan 0,8849 dikurang 0,3085 sama dengan 0,5764. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Nah, coba lihat dulu gambar 78 itu. Gambar 78. Yang diarsiri itulah luas yang akan dihitung. Yang diarsir, yang digelapkan itu. Itu bisa dihitung dengan mengurangkan luas dari peluang Z lebih kecil dari 1,2 dikurang dengan peluang Z lebih kecil dari minus 0,5. Yang sisanya tentu adalah yang diarsir itu. Selisihnya itu adalah yang diarsir itu. Nah sekarang coba kita lihat di tabel A4. Lihat dulu tabel A4. Mari kita semua lihat tabel A4. Kalian harus tahu mau lihat tabel A4 itu. Tabel A4 itu ada di halaman 470. 470. Coba perhatikan 470. Sudah ketemu ya? Coba lihat di kolom 1 itu ada Z, lalu di kanannya itu 0,00, 0,01. Artinya Z minus 3,400, minus 3,40 itu adalah 0,0003. Sedangkan Z minus 0,341 itu adalah 0,0001. Jadi peluang Z, cara membacanya coba lihat, peluang Z lebih kecil dari 1,2. Di dalam buku dituliskan 0,8849. Bisa nggak kalau ketemu itu Ramon? Z 1,2. Ramon? Bisa, Pak. Bisa. Ya, Pak. Lihat dulu tabel A4 itu. Kalau ketemu kan enggak? Z 1,2 0,8849. Dapat, Pak. Nah, jadi berarti Z 1,2 itu artinya 1,20 ya kan? Berapa? Ya, Berapa? Pak. Berapa? Peluang Z 1,2. Di tabel itu berapa, Ramot? Ramot? 0,8849, Pak. Oke. Nah, benar ya. Sedangkan peluang Z lebih kecil dari minus 0,5. Betulkah 0,3085? Coba, Ramot. Betul, Pak. 0,3085, Pak. Iya. Begitu cara melihatnya. Jadi kalian semua harus Ya, Pak. tahu cara melihat tabel ini, karena ini nanti hampir pasti bagian daripada UAS. Bagian daripada UAS. Mungkin juga keterampilan nanti akan ada saya buatkan tugas untuk menguji keterampilan. Jadi kalian harus tahu tabel ini, membaca tabel ini. Oke. Teladan 2, siapa yang mau baca teladan 2? Cewek lah dulu, cewek. Kali ini cewek dulu.
Kalau dia benar, akan saya beri bonus ya, bonus penambahan nilai ya. Seperti si rambut tadi sudah saya catat di sini. Saya, Pak. Siapa? Esra ya, Esra coba. Teladan 2. Ya, teladan 2, bacakan teladan 2. Esra. Saya, Pak. Ya, bacakan teladan 2. Teladan 2. Untuk sebaran normal dengan mu sama dengan 300 dan sigma sama dengan 50, hitunglah peluang bahwa peubah acak X mengambil suatu nilai yang lebih besar dari 362. Jawab. Sebaran peluang normal yang menunjukkan luas daerah yang diinginkan diberikan dalam gambar 7.9. Untuk menghitung peluang X lebih besar dari 362, kita harus menghitung luas daerah di sebelah kanan X sama dengan 362. Ini dapat kita lakukan dengan mentransformasikan X sama dengan 362 menjadi nilai Z padanannya, sehingga diperoleh luas daerah di sebelah kiri Z dari tabel A.4 dan kemudian mengurangkan luas daerah ini dari 1. Kita peroleh bahwa Z sama dengan 362 dikurang 300 per 50 sama dengan 1,24. Dengan demikian, peluang X lebih besar dari 362 sama dengan peluang Z lebih besar dari 1,24 sama dengan 1 dikurang peluang Z lebih kecil dari 1,24 sama dengan 1 dikurang 0,8925 sama dengan 0,1075. Sekarang Esra saya tanya, betulkah peluang Z lebih kecil dari 1,24 itu adalah 0,8925? Coba lihat di tabel A4. Ya, Pak. Udah ketemu? Udah ketemu belum? Itu kan peluang Z 1,24. Di tabel itu ada Z 1,2. Tinggal kita mencari 0,4-nya ke kanan. Udah ketemu, Esra? 0,8925. Iya, ketemu, Pak. Berapa? Berapa? Esra? 0,825, Pak. 0,8? 925, Pak. Ya, oke ya. Ya. Begitu cara melihatnya ya. Begitu cara melihatnya. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan sebaran normal. Teladan 4. Ada yang mau? Tadi yang menjawab dengan benar tadi siapa itu ya? Ada laki-laki tadi. Teladan 4. Ada yang mau? Siapapun nggak mau? Ada yang mau? Saya, Pak. Siapa namamu? Saya, Pak. Ramot, Pak. Siapa? Saya, Pak. Ramot, Pak. Ramot udah tadi. Ramot udah kucatat tadi juga ada bonusnya. Saul Parlemen. Teladan 4. Suatu jenis hakim mencapai umur rata-rata 3,0 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun.
Bila umur aki itu menyebar normal, hitunglah peluang bahwa sebuah aki tertentu akan mencapai umur kurang dari 2,3 tahun. Jawab. Pertama-tama buatlah diagram seperti dalam gambar 7,712 yang menunjukkan sebaran umur kaki dan daerah yang diinginkan. Untuk menghitung peluang X lebih kecil 2,3, kita harus mendapatkan luas daerah di bawah kurva normal di sebelah kiri 2,3. Ini dapat dicapai dengan menentukan luas daerah di sebelah kiri, nilai Z badannya. Oleh karena itu, kita hitung Z sama dengan 2,3 kurang 3 per 0,5 sama dengan minus 1,4. Dan kemudian dengan menggunakan tabel A4 kita peroleh peluang X lebih kecil 2,3 sama dengan peluang Z lebih kecil minus 1,4 sama dengan 0,0808. Oke, sekarang kutanya Saul. Betulkah angka itu 0,0808 itu dari tabel A4? Saul, Ya, Pak. lihat dulu tabel A4. Betulkah peluang Z lebih kecil dari minus? Hah? Ya, Pak. Tunggu ya, Pak. Lihat tabel A4 itu. Mana, Mas? Saul, Ya, Pak. Tunggu ya, Pak. apa lagi yang ditunggu? Mana? No. Yang mana? Nol koma 0803, Pak. 0,8,08, Pak. Ya. Ya, jadi cek di situ minus 1,4 karena ini masuknya minus 1,40, maka minus 1,40 itu adalah 0,0808 ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang teladan 5, ada yang mau bantu? Saya, Pak. Siapa namamu? Jenderal Sibrian, Pak. Nggak kelihatan kok. Ini, Pak. Nggak kelihatan. Pak. Hmm? Udah punya, Pak. Punya, Pak. Ya. 2172. Teladan 5. Teladan 5. Sebuah perusahaan alat listrik memproduksi volham yang umurnya menyebar normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang sebuah volham hasil produksinya akan mencapai umur antara 778 dan 834 jam. Jawab. Sebaran umur volham itu diilustrasikan dalam gambar 7.13. Nilai-nilai Z padaman X1 sama dengan 778 dan X2 sama dengan 834 adalah Z1 sama dengan 778 dikurang 800 per 40 sama dengan minus 0,55. Z2 sama dengan 834 dikurang 800 per 40 sama dengan 0,85. Dengan demikian, peluang X lebih kecil daripada 778, X lebih besar daripada... Salah ya. Peluang X lebih besar dari 78 dan lebih kecil dari 8. Ya. Coba ulang lagi. Tutup kata nenek. Peluang X lebih kecil dari 778 dan peluang X lebih besar dari 834 sama dengan peluang Z lebih kecil dari minus 0,55 dan
peluang Z lebih besar dari 0,85. Salah. Sama dengan Salah. Z, coba ya, peluang X lebih besar dari 778 dan lebih kecil dari 834. Atau begini kau baca, peluang X antara 778 dengan 834 sama dengan peluang Z lebih besar dari minus 0,55 dan lebih kecil dari 0,85. Atau kau baca begini, peluang Z antara minus 0,055 hingga 0,85. Coba baca sekali lagi dulu, Janri. Yang lain perhatikan ya cara membacanya. peluang X lebih kecil dari 778 dan Lebih besar, itu kan 800 tanda besar. X itu kan lebih besar dari 778 dan 834. Sama dengan peluang Z minus 0,055 lebih besar. Coba peluang Z ulangi dulu dari X itu, peluang dari X. Coba dong. peluang dari X lebih besar dari 778 dan peluang X lebih kecil dari 834. Jadi sebaiknya kita perbaiki ya. Peluang X antara 778 hingga 834. Coba dulu. Coba baca dulu Janri. Peluang X antara 778 dan 834. Atau peluang Ada X lebih besar dari 778 lebih kecil dari 834. Coba baca dulu. Ini juga koreksi bagi yang lainnya. Coba. Janri. ya, Pak. Peluang X antara 778 atau peluang X lebih kecil dari 884. Bukan atau, nggak ada atau di situ. Peluang X antara 778 hingga 834. Coba sekali lagi. Benar. Peluang X antara 778 dan peluang X Nggak ada dua kali peluang X itu. Peluang X antara 778 hingga 834. peluang X antara 778 hingga peluang X Nggak ada dari dua kali. Jangan 8. bilang dua kali peluang X-nya. Peluang X antara 778 hingga 834. Peluang X antara 778 hingga 834 sama dengan peluang Z antara minus 0,55 hingga peluang Z lebih Jangan kecil. dua kali kata peluang Z-nya, sekali aja cukup. Sama dengan peluang Z minus 0,55 antara peluang X peluang Z antara 78. Peluang Z antara minus 0,55 dan 0,85 sama dengan peluang Z lebih besar 0,85 dikurang peluang Z lebih besar 0,55 sama dengan 0,8023 dikurang 0,2912 sama dengan 0,511. Ya, coba lihat dulu di tabel A4. Betulkah peluang Z lebih kecil dari 0,85 itu sama dengan 0,8023? Tabel A4, coba.
Udah kau lihat tabel A4 kah, Henry? Udah, Pak. Betul kan 8025, 23? Betul, Pak. 0,51, Pak. Bukan hasilnya aku tanya. Betulkah peluang Z lebih kecil dari 0,85 itu adalah 0,8023? Betul, Pak. Terus peluang Z lebih kecil dari minus 0,55? Berapa di tabel itu? Betul, Pak. Jadi coba lihat, perhatikan dulu gambar 713 itu. Yang mau kita cari adalah sebaran X antara X-nya antara 778 hingga 834. Oke. Yang diarsir itu kan X-nya antara 778 hingga 834. Atau bisa juga dibaca seperti yang kita katakan ini, peluang X, di mana X lebih besar dari 778 dan lebih kecil dari 834. Tapi supaya mudah, ya itu tadi, peluang X antara 778 hingga 834. Itulah yang diarsir itu. Itu yang mau kita hitung luasnya, yang disebut juga peluang kurva normal. Ya, baguslah. Belajar lagi kau, Jendri, ya. Baik, Pak. Nanti ada dua lagi yang harus kalian baca. Jadi kurasa cukup sudah ya. Cukup sudah contoh-contoh. Ini akan bagian dari UAS. Jadi saya senang kecepatan kita, kalian mengerti itu lebih sangat cepat. Saya menduga ini tadi kita akan selesaikan 2 kali pertemuan, tapi ternyata kalian menunjukkan kalian mempersiapkan diri dan bisa menangkap. Jadi materi sebaran normal ini dan contoh penggunaannya sudah selesai kita buat. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Buka dulu video masing-masing. Buka dulu video masing-masing. Udah, Pak. Fernando Cibro, di mana? Tunjukkan dulu ke kamera bukumu. Fernando Cibro. Fernando Cibro. Fernando Cibro. Ini, Pak. Fernando Cibro. Ini, Pak, buku saya, Pak. Mana? Oke. Ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu pada kuliah yang akan datang.